Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelan nyebut asmani Gusti Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalam dunya akhirat, Ar-Rahimi tur welas asih ing dalam akhirat bloko. Dalam mengawali kitab-kitabnya, Kiai Musonef ataupun Kiai Syareh selalu mengawali dengan membaca basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dan hal tersebut dijelaskan dalam kitab I'anatut Thalibin juz 1 halaman 3. Kami ambil dan kami tulis. Wa inna maftataha syarihu kitabahu bil basmalati iktidaan bil kitabil aziz. Kiai Syareh ataupun Kiai Musonef biasanya mengawali menulis kitabnya dengan menulis basmalah itu karena mengikuti kitab Al-Quran, yaitu dalam setiap mengawali membaca surat-surat Al-Quran disunnahkan membaca basmalah, kecuali mengawali surat Baroah maka tidak disunnahkan membaca basmalah. Dan juga selain dalam suratul Fatihah dalam sholat, maka menurut madhab Syafi'i ketika sholat dalam membaca Fatihah kita ini wajib membaca basmalah karena Bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Bismillah itu termasuk ayat dari suratul Fatihah. Yang kedua, wa amalan biqauli sallallahu alaihi wasallam. Dan Kiai Syareh ataupun Kiai Musonef itu menuliskan basmalah itu karena mengamalkan dawuh Rasulullah, yaitu kullu amrin dibarin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaru au aqtau au ajdamu. Setiap perkara yang mengandung kebaikan, yang dinilai kebaikan, maka kalau di dalamnya tidak diawali dengan bismillah maka akan nakisul barokah. Abtar itu tasreannya nakisul barokah, kurang barokahnya. Maka dengan ditulis bismillah, kitab ini akan barokah dan alhamdulillah sampai sekarang sampai pada kita dan kita bisa mempelajari bersama-sama. Lalu kami juga menukil dari kitab Tanqihul Qaul Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi halaman 10. Dijelaskan an Ata'in an Jabir bin Abdillah qala lamma nazala bismillahirrahmanirrahim harabal ghaimu ilal masyriqi. Ketika ayat Bismillahirrahmanirrahim diturunkan, maka mega itu menyisih pada arah timur. Wasakanatir riyahu, dan angin menjadi tenang. Wahajal bahru, laut menjadi bergelombang. Wa asghatil bahaimu bi'adhaniha, dan hewan-hewan mendengarkan ayat tersebut dengan telinganya masing-masing. Warujimatis syayatinu minas samai, dan setan dirajam dari langit. Wahalafallahu azza wa jalla bi'izzati la yusamma ismu ala saqamin illa syafahu. Dan Allah berjanji dengan sifat keagungannya, kalau ada orang yang sakit dan disebutkan asma Allah, dibacakan bismillah, maka Allah akan memberi kesehatan. Dan kalau sesuatu wala yusamma ismuhu ala syai'in illa baraka fihi, dan kalau sesuatu itu dibacakan bismillah maka akan barokah. Seperti halnya kitab, makanan, pakaian yang sudah dilipat kemudian dibacakan bismillah, itu akan barokah. Dan juga kami menukil qala sallallahu alaihi wasallam ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa dzaba syaitanu kama yadubur rasul 'alan nar. Seorang hamba yang membaca bismillahirrahmanirrahim itu pasti setan yang menggodanya itu akan hancur seperti hancurnya timah di atas api. Hal ini juga berkaitan dengan kisah Imam Qais bin Hijjaj, yaitu beliau pernah berkata bahwa setan-setan yang mendekati saya itu pernah berkata kepada saya. Setannya mengatakan, dulu awal mula saya mendekatimu, itu saya sebesar unta yang gemuk. Namun sekarang tubuhku tinggal sebesar burung. Akhirnya Imam Qais bertanya, kenapa bisa begitu?
karena engkau sering menyebut nama Allah, sering membaca Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, kalau kita mau membaca bismillah dalam setiap hal baik, maka kita akan dijauhkan dari godaan setan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal baik tersebut berkaitan dengan apa saja? Di sini dijelaskan dalam kitab Iqna juz 1 halaman 5. Yang dimaksud disunnahkan membaca bismillah dalam setiap perkara baik itu fil aqwali wal af'ali. Baik ucapan seperti halnya kita mau berceramah, mau menyampaikan hal baik atau yang lainnya. Wal af'al, pekerjaan seperti halnya makan, minum dan lain-lain. Maka semuanya itu disunahkan basmalah, dan masih banyak lagi fadilahnya yang bisa dilihat dalam kitab-kitab seperti Tangkihul Qaul atau yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.